Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waqafa, wassalatu wassalamu ala mustafa, wa man tabi'ahum wa mawala. Rabbi srahli wa yassirli amri, wa khluq uddatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin pemirsa, para pendengar di mana saja berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an surah As-Saff ayat 10 dan 11, hai orang-orang yang beriman, maukah engkau kutunjukkan jual beli perniagaan yang mulia di sisiku? Engkau beriman kepadaku dan kepada nabiku, engkau berjihad dengan harta dan dirimu, maka engkau akan kuberikan tempat yang terbaik di sisiku. Hadirin pemirsa, para pendengar di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada satu wabah virus yang membuat umat muslim ketakutan dan khawatir. Padahal kalau kita melihat kembali, Allah memberikan peringatan kepada kita orang yang beriman, janganlah kalian takut dan bersedih hati. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Karena derajat orang yang beriman itu derajatnya tinggi. Oleh karena itu, saudaraku di mana saja berada, wabah virus corona yang hari ini telah merebak di mana-mana bukan menjadi penghalang, bukan menjadi satu penyebab untuk kita takut datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya berdiri di tempat ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Al-Musanif, merupakan tempat yang maghfirah, tempat yang barokah. Tidak ada tempat yang paling terbaik selain tempat rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid. Kalau sudah umat Islam, kalau sudah orang beriman tidak mau datang ke masjid, maka ingatlah, tunggu azab dan murka Allah datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, merekalah yang senantiasa datang ke masjid, memakmurkan masjid, berlama-lama di masjid. Oleh karena itu, saudaraku seiman di mana saja berada, kalau hari ini umat Islam takut ke masjid gara-gara corona, ini bukanlah sikap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku seiman di mana saja berada, kita teringat satu sejarah bagaimana Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq ketika masuk dalam Gua Sur, beliau langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu di dalam gua itu dan menyampaikan ketenangan hati dan jiwa Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, la takhaf, jangan engkau takut dan khawatir. Wala tahzan, jangan engkau bersedih hati. Innallah ma'ana, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu, saudaraku seiman di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas apa cara kita, sikap kita menghadapi virus corona yang telah merebak di mana-mana, yang membuat kita takut kepada corona, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, perbanyak beristighfar kepada Allah. Nabi Muhammad SAW beristighfar 100 kali. Bahkan Nabi menjanjikan orang yang senang beristighfar akan Allah angkat 10 derajatnya di dunia dan juga di akhirat. Orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi janjikan akan Allah angkat 10 keutamaan, kebaikan, dan Allah berikan 10 kebaikan. Saudaraku seiman di mana saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, bagaimana seorang beriman menyikapi virus corona yang datang kepadanya. Perbanyak istighfar kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu 'ardus samawati wal ardh. Hai hambaku, bersegeralah kalian meminta ampun kepadaku, yang ampunanku seluas langit dan bumi, dan surgaku juga seluas langit dan bumi. Saudaraku seiman di mana saja berada. Yang kedua,
Bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman menghadapi virus corona yang telah mewabah di mana-mana ini? Saya mohon maaf kalau saya memberikan nasihat ini, namun nasihat ini tidak saya lakukan. Saya Darussalam Al-Fakir wal Dhaif memohon maaf sebelum masuk bulan Ramadan. Saya memohon maaf kepada kaum muslimin dan musliman, ustadz ustazah, al-mukaram, syekh, dan semua para guru-guru saya. Karena Nabi mengatakan, orang yang meminta maaf di bulan Sya'ban, maka insya Allah di Ramadan dia akan tergolong hamba-hamba Allah yang mampu menjalankan Ramadan dengan baik dan benar. Yang kedua, saudaraku, di mana saja berada, bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman menghadapi virus corona ini? Yang kedua, perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah menjanjikan orang yang berselawat satu kali, Allah berikan 10 kebaikan. Allah berikan 10 derajat tertinggi, dan Allah berikan 10 kemudahan. Orang yang senang berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan Allah berikan 10 kebaikan, 10 derajat tertinggi, dan 10 kemudahan. Oleh karena itu, hari ini di bulan Sya'ban, mari sama-sama kita perbanyak bersolawat. Solawat tanda bukti cinta seseorang kepada Allah, karena memang Rasulullah SAW adalah Habibullah. Bahkan Nabi menjanjikan, bukanlah orang yang pelit yang tidak mau sedekah, tidak mau zakat, tidak mau berinfak. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, orang yang paling pelit, saudaraku, adalah orang yang tidak mau bersalawat kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, saudaraku di mana saja berada, mari sama-sama kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mencintai Rasulullah, maka Allah akan bersama kita. Saya Darussalam Lubis Al-Fakir wal Dhaif, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kita semua kaum muslimin dan muslimat, terkhususnya di kota Medan, disampaikan Allah usia kita di bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.